Kita mungkin bisa berpikir, oh saya sudah buat keburukan, oh saya harus berbuat kebaikan. Tapi kalau tidak dilandasi kesadaran, maka tidak ada esensi muhasabah itu. Karena dasar dari muhasabah itu adalah perubahan. Orang yang sukses kita temui sekarang, ya, kebanyakannya itu adalah berasal dari orang yang bangkit setelah mereka jatuh. Ya kalau anak orang kaya ya wajar mungkin ya, karena bapaknya. Tapi coba tanya bapaknya, kira-kira dia langsung kaya tidak? Apapun misalkan orang lakukan, jika itu kebaikan, ingatlah. Jika orang lain melakukan keburukan kepada kita, lupakanlah. Sebaliknya, kalau saya buat baik kepada orang lain, lupakanlah. Tapi ketika saya berbuat keburukan kepada orang lain, ingatlah. Karena dengan hal itu akan melahirkan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan sesuai dengan agenda ataupun sesuai dengan kondisi saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Hal yang ingin kita ungkap adalah bagaimana untuk bermuhasabah diri di akhir tahun seperti ini. Dan tentunya Firmansyah tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang sangat spesial, yakni Al Ustadz Eka Mahendra Putra SPD Hafizallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini untuk berbagi cerita, ya, berbagi ilmu pengetahuan. Untuk mengawali obrolan kita dan tema kita di kesempatan kali ini, Ustaz, boleh dong untuk terlebih dahulu menceritakan bagaimana pengalaman pendidikan Ustaz atau perjalanan pendidikan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati ya, Akh Firmansyah serta teman-teman Nuansa Podcast ya, Nuansa Podcast yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang pendidikan kami pribadi, ini saya berangkat dari TK ya. Saya berangkat dari TK secara singkat saja. Jadi saya TK itu di Pomala, Sulawesi Tenggara. Dan saya tidak ingat itu TK-nya saya itu berapa lama, entahkah 1 tahun atau 2 tahun, karena saya malas datang. Saya dulu itu anaknya manja, anak mami lah ceritanya. Jadi saya ke TK, itu pasti diikuti oleh, apa istilahnya, asisten rumah tangga. Ada yang bantu bawakan makanan. Anak-anak yang lain bawa bekal sendiri, saya dibawakan. Tapi itu tidak hanya berlangsung lama karena saya jujur orang itu cepat bosan. Makanya pada saat TK itu saya malas. Singkat cerita, masuklah saya SD kelas 1. Nama sekolah saya itu SD Sekolah Dasar Swasta Aneka Tambang 1 Pomala. Di situ saya cuma sampai kelas 1 karena harus pindah ke Sulawesi Selatan. Nah, kelas 2 sampai kelas 4 di desa yang namanya Desa Lancirang, itu kampung halamannya ayah saya. Kemudian kelas 5 pindah ke Makassar, ikut orang tua karena pindah kerja. Saya sekolah di SD Impres Hartako Indah, kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5, itu pun cuma 1 semester. Kemudian saya pindah lagi ke Pinrang, jadi ikut orang tua. Di Pinrang saya sekolah di SD Negeri 9 Pinrang. Wotang Sawito, saya masih ingat ya, 9. Kemudian pada saat mau naik kelas 6 itu pindah ke Pangkajene Sidrap. Nah, jadi keliling-keliling. Jadi kalau ditanya apa pengalaman pendidikannya selama SD, ya itu hijrah. Intikal min makanin ila makanin akhar, pindah-pindah tempat ya. Akan tetapi pada saat saya SMP itu sudah menetap di Madrasah Sanawiyah Negeri Pangkajene. Nah, disitulah saya banyak belajar, khususnya persoalan agama, persoalan public speaking, ya walaupun masih belajar sampai sekarang sebenarnya. Tapi di situ saya mulai meniti karir, kita mulai ikut lomba dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kelas 3, saya memutuskan untuk melanjutkan pindah di kota lain, SMA. Nah, maka saya memilih Mandua Parepare.
Madrasah Negeri Dr. Parepare. Di situ saya mulai kembangkan lagi, masuk organisasi. Di sekolah saya itu saya lupa berapa jumlah organisasi. Seingat saya 9, dari 9 ini 8 saya masuki. Ya, 8 saya masuki. Kenapa tidak masuk ini yang satu? Karena tidak ada waktu libur nantinya. Makanya saya tidak masuk. Yang saya tidak masuk itu pecinta alam. Ya, pecinta alam yang saya masuk itu banyak. OSIS saya masuk, PMI, Palang Merah, ya, Pramuka, banyaklah saya masuki di situ. Termasuk studi kebahasaan, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi dulu saya tidak pamer ini. Dulu saya lancar bahasa Inggris waktu SMA karena kursus. Kemudian biasa ikut turnamen lomba, debat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kelas 3, kan kalau kelas 3 kita lagi pusing-pusingnya mau lanjut di mana. Dan alhamdulillah saya ini 3 kali ditolak kampus negeri. Ya. Jadi kalau yang lain ditolak perempuan, saya ditolak kampus negeri. Ya. SNMPTN tidak lolos, SBMPTN tidak lolos, ujian mandiri pun tidak lolos. Maka saya merasakan apa ya istilahnya, kegalauan ilmiah ini, kita tidak tahu mau lanjut di mana. Alhamdulillah waktu itu terdengar kabar bahwasanya ada tempat pendidikan di Makassar, ya, yang menyediakan fasilitas untuk berbahasa Arab. Itu Mahat Albir. Ya sudah, saya pikirannya daripada tidak kuliah, ya sudah di situ saja. Alhamdulillah saya masuk di Albir tahun 2017. Saya masuk di Albir Mustawa Tamhidi, kemudian di 2018 iman saya goyang, mau pindah kampus. Dan saya ingat, ini tidak apa-apa ya saya cerita ya. Ada satu ustaz yang betul-betul membekas di benak saya. Sebenarnya membekas semua, tapi ini yang membekas karena dia bekasnya bukan hanya dalam ranah mengajarkan di kelas, tidak. Tapi dia mengatakan begini, saya kan mengatakan, tapi ustaz saya mau pindah. Saya mau pindah ke UIN negeri karena mau belajar dan lain sebagainya. Beliau katakan begini, sampaikan ke orang tuamu bahwasanya kamu di Albir itu juga bisa juga sukses. Itu ya namanya anak-anak zaman dulu mungkin belum terlalu pertanyaan-pertanyaan, ucapan-ucapan seperti itu masih B aja ya, belum membekas. Hingga suatu saat mungkin karena doanya beliau, sehingga saya tidak keterima di UIN. Ya sudah, saya mantapkan diri di Albir. Alhamdulillah di 2018 saya mendaftar di Unismu. Karena itu hari belum terintegrasi ya. Saya mendaftar pendidikan bahasa Arab. Dan mungkin karena doanya juga ustaz saya, alhamdulillah lulus dari Albir dengan predikat, ya walaupun bukan predikat 1, tapi predikatnya tidak bikin malu lah kalau dipamer. Ya, kemudian lanjut saya di Unismu. Alhamdulillah setelah pada saat semester 4 itu dapat musibah corona ya, sehingga kita online semua. Kemudian alhamdulillah bisa lulus di Unismu, dari Unismu dengan waktu 3 tahun 6 bulan atau 7 bulan saya lupa itu, dengan IPK alhamdulillah hampir 4. Dan alhamdulillah dapat penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai wisudawan terbaik. Dan alhamdulillah sekarang melanjutkan studi di UIN Alauddin Pendidikan Bahasa Arab S2. Itu sedikit cerita ya tentang pendidikan dari saya. Tidak banyak orang yang tahu sebenarnya perjalanan pendidikan ya, ini ya. Tidak banyak. Pengalaman dan juga sebenarnya kalau masalah pindah-pindah ini banyak orang yang pindah-pindah. Betul. Tetapi kalau misalnya melihat hal positif yang usah terasa kali ini bisa berdampak baik buat kita ya. semua. Apalagi buat kita juga sebenarnya, siapa sih yang tidak mau kuliah ya, di betul. di Universitas negeri. Termasuk ya. pribadi kalau mendaftar tuh hari di SPAT PTKIN gagal, PTKIN juga gagal. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan melalui Mahat Albir yang kualitas agama yang mumpuni di sini, ya alhamdulillah di sinilah diterima. Dan kalau boleh mau tahu Ustaz sebenarnya melatar belakangi Ustaz untuk belajar bahasa Arab ataupun belajar ilmu agama itu sendiri seperti apa Ustaz? Yang melatar belakangi saya tidak tahu. Intinya saya punya nenek itu, dia itu ketat sekali dalam urusan agama. Saya masih ingat, nenek saya itu tidak pernah bertanya sama saya, tidak pernah bertanya basa-basi, apa kamu sudah makan, sudah tidur. Yang dia tanya, sudah sholat atau belum? Saya juga tidak berani berbohong. Akhirnya terbentuklah suasana itu sholat 5 waktu. Intinya harus sholat 5 waktu. Dimanapun, kalaupun terlambat, yang penting sholat. Disitulah mungkin, ya, ini SD saya kelas 6, tersettinglah di benak saya bahwa memang kita wajib sholat, ya namanya anak kecil kan belum terlalu paham persoalan fikih dan lain sebagainya.
Mungkin itulah yang membawa saya, termasuk ibu saya, ya, yang mendorong saya untuk ibu saya itu punya cita-cita punya anak kayak Quraisy Shihab. Walaupun sebenarnya tinggi sekali mimpinya, tapi ibu itu cita-citanya. Nah, akhirnya ibu saya mengarahkan masuk ke MTS. Nah, disitulah saya mungkin karena belajar agama bukan hanya pendidikan agama saja, tapi kan dibagi, ada fikih, Quran hadis, kemudian SKI, ya, kebudayaan, kemudian ada juga dulu tilawah. Itulah yang membawa saya makin tertarik dalam mendalami ilmu agama. Saya dulu belajar bahasa Arab di SMP tapi tidak mengerti apa. Bahkan pada saat saya ujian, saya tidak tahu mau jawab apa. Kebetulan di kelas itu ada kaligrafi. Itulah yang saya tulis di kaligrafi. Saya tidak mengerti ini soalnya apa. Itulah yang saya tulis. Nah, pada saat SMA, karena saya masuk di studi bahasa Inggris, minat saya terhadap bahasa itu tinggi. Makanya saya dalami bahasa Inggris dulu. Nah, pada saat kelas 3 akhir, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya, mungkin karena saya biasa diskusi dengan senior saya, yang senior saya ini dia mau daftar di salah satu kampus swasta di bagian Antang Makassar itu, yang memang notabene-nya bahasa Arab di sana. Mungkin karena interaksi dengan beliau itulah sehingga melahirkan keinginan dalam benak saya, oh sepertinya ini bahasa Arab menarik. Maka saya daftarlah di Ma'had Albir. Di Ma'had Albir 3 bulan akhirnya terbentuklah itu rasa suka berbahasa Arab. Jadi ya seperti itulah. Kenapa tertarik? Karena faktor lingkungan tadi. Iya, faktor lingkungan. Dan bahkan sampai kami dengar bahwasanya Ustaz sampai menjadi kumlot di universitas, menjadi mahasiswa terbaik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebenarnya apa yang membuat Ustaz itu terpilih sebagai mahasiswa terbaik ini ya Ustaz? Apakah ada faktor tertentu? Baik, saya berbicara tentang faktor saya juga tidak tahu. Cuma mungkin saya bisa berbagi tips. Sebenarnya kalau kita mahasiswa terbaik itu kan bukan berarti dia yang paling pintar, ya. Bukan juga dia yang paling rajin. Tapi yang saya pahami dari yang terbaik adalah, ya, ini bukan memuji diri ya, tapi berdasarkan saja pengalaman. Itu memang kita betul-betul bisa dijadikan contoh gitu. Kalau orang berbicara tentang unismu, maka lihatlah mahasiswa ini. Itulah yang membekas di saya dengan embel-embel wisudawan terbaik ini. Itu yang menjadi amanah tersendiri bagi saya dimanapun saya berada. Karena itu tadi sudah melekat wisudawan itu. Jadi yang saya pahami bahwasanya wisudawan terbaik itu adalah bukan dia yang terpintar, terhebat atau apa, tapi dia yang mampu menjadi role model. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Ya, secara teori saja, teman-teman bagi yang mau jadi wisuda, itu memang belajar itu penting. Menguasai bidang keilmuan kita, ya. Misalkan saya pendidikan bahasa Arab, menguasai pendidikan di satu sisi dan bahasa Arab di lain sisi, itu sangat penting. Misalkan lagi komunikasi, ya, komunikasi dan penyiaran Islam, itu penting komunikasi, harus memang takhassus lah bahasa Arabnya, harus memang ahli di bidangnya itu. Di lain sisi, kita tidak boleh tertipu dalam tanda kutip dalam hal akademik saja. Ada ranah faktor lain yang menjadi penentu kesuksesan kita dalam jangka panjang. Apa itu? Organisasi. Saya tidak bisa abaikan pengaruh organisasi dalam diri saya. Saya IMM saya langsung ke IMM saja, tidak apa-apa ya disebut ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2017. Ibu saya melarang saya berorganisasi karena itu tadi yang dari 98 saya masuki di SMA itu saya pernah kena tipes. Ya, tipes bukan, demam berdarah. Karena itu kecapean. Makanya ibu saya melarang organisasi, tapi satu dibolehkan, IMM. Ya sudah saya masuk IMM. Nah, IMM disitulah kita belajar organisasi, manajemen waktu, bagaimana kita membuka istilahnya jaringan-jaringan, ya link-link lah bahasanya, kalau bahasa kita link-link, atau misalkan ya memperluas pertemanan, ya memperbanyak kawan dan lain sebagainya, ya kemudian membuat wawasan kita makin luas dengan cara berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang membuat kami mungkin organisasi dan akademik itulah yang melahirkan predikat tadi itu. Kemudian juga faktor lain itu adalah doa jujur. Doa itu saya masih ingat doa saya sampai saat ini. Doa saya itu bahasa Indonesia. Singkat, padat, dan jelas. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Selesai. Kita kan mau jadi wisudawan terbaik itu dites.
ditanya-tanya, diwawancarai. Saya tidak tahu pertanyaannya apa. Kita tidak ada kisi-kisi, ya. Kita ini semua bahasa Makassarnya apa ya? Dumba-dumba semua, ya, deg-degan semua. Tapi doa saya sebelum masuk forum, ya Allah mudahkanlah. Alhamdulillah pada saat sesi tanya jawab dengan wakil-wakil rektor, ketua BPH Unismu, itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena bisa jadi wisudawan terbaik, ya mungkin ya bantuan tangan-tangan Tuhan ada di balik itu semua. Luar biasa. Saya juga berharap semua sahabat Nuansa Podcast juga siapa sih yang nggak pengen jadi wisudawan terbaik, tapi kembali lagi itu tentang usaha. Dan tadi salah satunya adalah faktornya berorganisasi. Betul. Untuk meluaskan cakrawala berpikir. Betul. Jaringan dan lain sebagainya. Tapi Ustaz, ketika melihat kondisi yang saat ini anak-anak masih enggan untuk berorganisasi dengan alasan ya belum bisa mengatur waktu lah, kemudian mungkin mengganggu waktu belajarnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya Ustadz ini yang statement orang-orang seperti itu, tapi malah justru Ustadz ini membawanya ke ranah yang positif, Ustadz. Bagaimana tipsnya sebenarnya? Organisasi itu benda mati. Benda mati yang mana organisasi itu bisa positif, bisa negatif tergantung penggeraknya. Contoh ya, mohon maaf. Ini air, ini kan diam. Tapi kalau saya arahkan, kalau saya mau dia baik, misalkan ke kanan baik ya, saya tinggal angkat ke kanan. Kalau saya mau dia buruk, saya tinggal bawa ke kiri. Artinya apa? Organisasi itu ibaratnya ini botol, tergantung penggeraknya. Tergantung penggeraknya ini, mau dibawa kemana nih? Ke depan, belakang, dan lain sebagainya. Itu organisasi. Jadi, dia adalah benda mati yang manusia yang gerakkan. Bukan organisasi yang gerakkan kita. Ini untuk ranah mahasiswa ya, untuk ranah mahasiswa. Misalkan himpunan, kemudian atau organisasi daerah, atau IMM, dan lain sebagainya. Selama masih cakupan mahasiswa dalam internal kampus, organisasi itu seperti itu, kita yang menggerakkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan manajemen waktu. Mau berorganisasi, tidak berorganisasi, kalau orang tidak pandai memanage waktunya, akan sibuk terus dia rasa. Ya. Misal tidak berorganisasi, pagi sampai siang, saya masih tahu kebiasaan teman-teman saya apa? Tidur. Ya kan? Tidak produktif. Bangun, kuliah, capek. Padahal pagi itu dia bisa gunakan untuk hal-hal produktif lainnya. Berorganisasi misalkan. Jadi, tidak bisa dikatakan organisasi adalah penghambat atau menambah, mempersulit kita mengatur waktu. Tidak bisa. Memang tambah padat aktivitas, kita akui itu, ya. Memang tambah padat karena bertambah amanah, bertambah kegiatan. Tapi kalau kita memanage waktu kita dengan baik, maka organisasi tidak akan mempersulit kita itu, ya. Bahkan akan mempermudah karena itu tadi. Saya berani katakan untuk saat ini ya, untuk saat ini bagi teman-teman yang mau bekerja, ya, bagi teman-teman yang mau bekerja, akademik kepintaran itu penting. Tapi ada namanya soft skill. Nah, soft skill di kampus, khususnya di kelas, itu sangat sulit didapatkan. Soft skill seperti misalkan dialog, kemudian soft skill seperti public speaking, ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya, itu hampir tidak diajarkan di kelas-kelas. Kalau kelas desain mungkin iya. Kalau kelas kayak misalkan saya pendidikan bahasa Arab, hal-hal seperti itu hampir kita tidak diajari tentang Microsoft Word. Itu bisa didapatkan di mana? Di organisasi. Jadi, jadikan organisasi itu adalah sebagai tempat atau wadah untuk menunjang diri kita. Ya, menunjang diri kita. Kan ada juga mengatakan begini, organisasi itu kan tempat kita berdakwah. Betul. Tapi, kalau saya pribadi, selain berdakwah, itu kan untuk kepentingan orang lain, orang banyak. Saya harus punya kepentingan pribadi, tapi bukan egois. Apa kepentingan pribadi itu? Saya harus tingkatkan skill saya. Gitu. Sederhananya gini, Firman. Apa sih kegiatan kita yang kita lakukan yang tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya? Sebutkan saya. Kita sholat karena ibadah. Ya memang, berarti kepentingan pribadi. Diri kita dengan Allah, ya kan? Misalkan, Anda podcast seperti ini, ya. Selain untuk berdakwah kepada teman-teman, pasti juga untuk mengembangkan potensi Firman ini dalam hal speaking, public speaking, ya kan? Dialog dan lain sebagainya. Begitupun organisasi. Kalau saya pribadi, saya berorganisasi selain untuk dakwah kepada kawan-kawan yang tentunya jadi objek dakwah kami, misalkan di MM, juga meningkatkan skill saya. Bicara, bawa kajian, dan lain sebagainya. Itu jadi, jadikanlah organisasi itu tadi, selain tempat berdakwah, jadikan dia sebagai tempat untuk meningkatkan skill kita, gitu. Jadi
kembali lagi kepada diri Iya, kita. kembali ke diri kita. Bagaimana kita mampu memanage waktu, Betul. menyadari bahwa waktu itu penting ya. Kan ibarat katanya uang ya. Ini memang harus bisa dimaksimalkan. Betul. Dan kalau ngomongin masalah kesadaran diri, kita beralih ke bermuhasabah tentang apalagi di akhir tahun di 2023 ini, 1 tahun kurang lebih, banyak teman-teman yang mencanangkan berbagai macam program di tahun 2022 untuk 2023, dan kita ingin menjelaskan Ustaz sebenarnya bagaimana pentingnya bermuhasabah dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan bermuhasabah. Muhasabah itu kan dari kata hasaba yuhasabu, hisab, yaitu menghitung-hitung. Sederhananya bermuhasabah atau menghitung-hitung itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan kalian kerjakan pada esok hari. Walaupun tafsiran ayat ini adalah untuk hari kiamat, ya, tapi bisa kita tadabburi melihat konteks sekarang untuk juga hal-hal besok di dunia ini, tidak harus kiamat. Nah, itu muhasabah. Apa yang akan kita lakukan hari ini untuk hari esok. Itu yang pertama. Muhasabah itu bukan hanya meng-cross check masa lalu, tidak. Tapi untuk memproyeksikan masa depan. Tapi kita bisa memproyeksikan, membuat rencana akan masa depan berdasarkan evaluasi yang telah lalu. Sederhananya begini. Misalkan saya ujian kenaikan kelas. Saya mengatakan begini, saya harus ranking 1. Kemarin saya ranking 2. Gitu. Bagaimana saya ranking 1? Saya harus berkaca dulu. Kenapa saya bisa ranking 2? Oh, saya lemah di pelajaran olahraga misalkan. Maka saya harus tingkatkan skill saya dalam pelajaran itu. Jadi, sederhananya, muhasabah adalah gabungan antara evaluasi terhadap amalan-amalan kita yang telah berlalu dengan apa yang akan kita proyeksikan, apa yang kita rencanakan di masa yang akan datang. Saya rasa seperti itu pengertian muhasabah. Lalu sebenarnya kalau dalam Islam, Ustaz, kita melihat kan muhasabah ini selalu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Lalu sebenarnya untuk memunculkan rasa muhasabah dalam diri ini bagaimana sebenarnya, Ustaz? Oke. Muhasabah ini sebenarnya adalah pekerjaan dalam salah satu buku tentang tasawuf, ya, atau tazkiyatun nafs. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki hati itu memang muhasabah diri. Nah, bagaimana cara? Itu tadi pertanyaannya. Bagaimana cara kita muhasabah diri kita? Kalau secara konsep, secara teori, sederhananya adalah kita merenung. Kita merenungi apa yang sebenarnya ini kita sudah kerjakan. Ya. Apakah ini yang saya kerjakan ini sudah bermanfaat ataukah tidak? Ada kata-kata yang menarik bagi saya dari Sayyid Bilal. Beliau ini ulama sufi. Dia katakan begini, fatafakkar fima sona'ta, fa idza wajadta ta'atan fashkurullah, wa idza wajadta ma'siyatan fawabbih nafsak. Kata beliau, renungkanlah apa yang telah kamu perbuat. Jika kamu mendapati perbuatan itu berada dalam ketaatan, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi wa idza wajadta ma'siyatan, mendapatkan sesuatu yang tidak taat, maksiat, fawabbih nafsaka, maka celahlah dirimu, hinalah dirimu. Bukan orang lain dihina, tapi diri kita yang dihina. Dalam artian apa? Saya memang ini tidak saya juga tidak berani mengatakan tidak ada gunanya, ya, tapi kita katakan saya telah melakukan hal yang sia-sia. Dari ketika sudah muncul kesadaran seperti itu, maka itu tadi kembali ke teori pengertian muhasabah. Setelah evaluasi, proyeksi, saya harus melakukan hal yang tidak seperti sebelumnya. Jadi sederhana sebenarnya muhasabah itu. Tapi dia memang harus berangkat dari kesadaran. Kita mungkin bisa berpikir, oh saya sudah buat keburukan, oh saya harus berbuat kebaikan. Tapi kalau tidak dilandasi kesadaran, maka tidak ada esensi muhasabah itu. Karena dasar dari muhasabah itu adalah perubahan. Dalam ranah pendidikan akan sukses ketika ada perubahan terhadap orang yang dididik. Nah, begitu pula dengan muhasabah. Muhasabah akan sukses jika, ya, ada perubahan, dan perubahan akan bisa didapatkan
jika didasari oleh kesadaran. Sangat sulit, bahkan mungkin saya tidak bisa temukan contoh ada perubahan yang terjadi dalam ranah kebaikan yang tidak dilandasi dari kesadaran. Saya hampir-hampir tidak temukan. Ya, bahkan ada ini kajian kir ya, kita katakan kir gitu. Nabi Muhammad ya itu tidak bisa menjadi revolusioner sejati jika beliau tidak sadar bahwasanya di daerahnya beliau itu terjadi penyimpangan. Makanya kan beliau bertahan di Gua Hira, ya kan? Karena beliau menyadari ini tidak benar. Ini sudah mencoreng nilai-nilai agama Hanif yang diajarkan oleh Ibrahim. Makanya beliau menjauh dari itu. Karena beliau kesadaran. Nantilah dari kesadaran itu akan memunculkan perubahan. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad apa? Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Kata-kata kum ini bisa kita maknai bahwasanya sadarlah. Kau itu sekarang sudah orang yang berbeda. Kau ini seorang nabi. Ya, fa'anzir. Berikanlah peringatan. Untuk apa? Perubahan. Jadi, ya, kalau muhasabah akan sukses, itu kalau dilandasi oleh kesadaran itu. Kesadaran mau berubah. Kalau tidak sadar akan sulit. Bahkan kita katakan mungkin mustahil orang berubah. Ya. Betapa banyak seorang laki-laki malas-malasan waktu dia jomblo. Tapi pada saat dia sudah jadi suami, dia sadar, saya sudah harus menafkahi seseorang. Satu orang istri, satu orang anak. Maka karena kesadaran itulah yang akan memacu dirinya untuk bekerja lebih. Sehingga menghasilkan uang untuk diberikan nafkah kepada istrinya. Jadi tolak poinnya adalah muhasabah akan sukses, akan bisa dilakukan ketika seseorang itu melihat masa lalunya dan merencanakan masa depan yang dilandasi dengan kesadaran dengan tujuan adanya perubahan. Itu saya rasa. Itu kan sebenarnya kalau untuk diri kita ya Ustaz. Iya. Lalu sebenarnya bagaimana Ustaz ketika diri kita ini ya kita anggaplah alhamdulillah sudah bisa untuk bermuhasabah di setiap mungkin di setiap tahajud kita di malam-malam kita. Tapi bagaimana sikap kita terhadap orang lain ya, Ustaz, yang masih sulit untuk bermuhasabah dan bahkan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Iya. Bagaimana sikap kita? Tergantung kita lihat orangnya ini siapa. Kalau misalkan orang itu kita tidak kenal dan ada di dekat kita, maka kalau kita berani mencoba memberanikan diri menasehatinya, silahkan. Tapi kalau menurut Anda tidak efisien, maka carilah orang yang bisa menegurnya, gitu. Saya belajar sama ada guru kami, saya belajar itu bahwasanya untuk mengubah seseorang tidak harus kita langsung. Cari orang lain. Kita sampaikan, tapi Pak Ustaz, ini saya punya teman atau saya punya kenalan atau ini orang ini selalu mengeluh. Saya sudah nasihati tidak mau berubah-berubah. Mungkin Pak Ustaz bisa berkenan memberikannya nasihat. Bisa saja dengan doa-doanya ulama, dengan kelembutannya menyentuh hati orang itu. Itu yang pertama. Kalau orangnya mungkin kita kenal tapi tidak akrab. Tapi kalau kita akrab, maka silahkan bawa dia ke tempat makan, sahabat kita, ya tanyakan kenapa. Dia akan bercerita di situ. Kemudian nanti setelah dia bercerita, maka kita akan bisa menyimpulkan apa masalahnya, maka bisa kita berikan solusi. Berbicara tentang masalahnya, orang-orang itu berbeda-beda masalahnya. Kita tidak bisa sota-sota. Oh, masalah begini, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Saya dulu pernah kok mengeluh juga, saya menyelesaikannya gini caranya. Belum tentu. Masalahnya dia, belum tentu sama dengan masalah kita. Metode dia menyelesaikan masalah belum tentu sama dengan metode kita. Maka kita harus larut dengan dunianya. Ya gitu. Jangan pernah nilai orang lain berdasarkan diri kita. Ya. Saya menilai Ustaz Firmansyah, tidak boleh saya ukur Ustaz Firmansyah dengan mengukur diri saya. Berbeda. Ustaz Firmansyah beda lingkungan hidupnya, saya pun berbeda. Ya. Sahabat-sahabat podcast pun berbeda pasti. Makanya itu tadi. Makanya kalau dalam dunia pendidikan ya, ini karena saya basicnya pendidikan. Sebelum kita mengevaluasi, harus ada hal-hal yang dilakukan. Apa itu? Bertanya. Jadi bagian dari evaluasi itu adalah bertanya. Dan bertanya itu di awal. Nah sama, ketika ada teman kita, masuk ke pertanyaannya, ada teman kita yang mengeluh. Ada orang lain mengeluh saja. Bagaimana caranya supaya dia muhasabah diri? Itu tadi, kita cari tahu apa masalahnya. Kemudian kita akan tahu kalau sahabat kita ini orangnya bagaimana. Ya, mungkin dia enjoy
Dengan pergi jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Nanti pada saat dia sudah enjoy, baru kita nasihati. Saya juga tidak mau katakan, tapi mungkin ini bisa menjadi tips ya. Kalau orang lagi sedih atau lagi marah, kalau bisa jangan dulu dinasihati. Karena akan terpental itu. Ya, dia lagi emosi, lagi sedih, kita nasihati, susah. Tenangkan dia. Kalau sudah tenang, buat dia bahagia, baru kita nasihati. Cara nasihatinya beragam. Kalau anaknya suka jalan-jalan, ya kita bawa ke jalan-jalan. Kalau misalkan kita punya uang ya. Dan kalau memang kita mau betul-betul mengubah dia. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah banyak kita mau mengubah orang, tapi kita tidak mau berkorban. Kan seperti itu. Nah, caranya itu tadi, ajak dia cerita apa masalahnya. Nah, bisa juga kalau misalkan ada orang lain yang dengan kasus kayak tadi, misalkan dia mengeluh dan lain sebagainya, ya. Selain kita memanggil orang lain untuk menasihatinya atau kita langsung menasihatinya dengan cara seperti itu, kalaupun memang agak sulit kita rasa, ya. Mungkin karena dia orang senior kita lah. Ya, nanti takutnya kalau kita nasihati langsung dipukul dan lain sebagainya. Maka kita doakan. Doakan. Karena doa sebenarnya itu adalah senjata kita. Senjata kita bukan untuk melumpuhkan orang, tidak. Tapi untuk menjadikan dia orang baik. Kita, ya Allah, berikanlah dia kemudahan terhadap masalahnya. Karena kita tidak tahu apa masalahnya. Saya rasa seperti itu. Berarti bukan malah dijelek-jelekan. Jangan. Atau bahkan dicerita belakang. Jangan. Yang sekiranya kurang tepat untuk teman-teman kita. Tetapi Ustaz, kan di bulan Desember ini juga kadang banyak teman-teman di antara kita selain dari katanya juga bulan Desember ini selain dari bermuhasabah, ada juga yang namanya resolusi Ustaz, atau perubahan yang akan dicapai di tahun berikutnya. Sebenarnya Ustaz, menurut kacamata Ustaz, yang dimaksud dengan resolusi atau persiapan yang baik untuk masa depan itu seperti apa? Resolusi terbaik untuk di masa depan adalah resolusi hasil dari masa lalu. Gitu. Masa lalu saya buruk dalam hal ini, sudah perbaiki itu. Kalau mau berkembang lagi, selain memperbaiki itu, silahkan cari hal-hal lain. Itu. Di 2024 misalkan, saya di 2023 ini bukan muhasabah ya, anggaplah dulu dalam hal kemampuan soft skill. Misalkan di 2023 saya rasa kekurangan saya itu dalam hal teknologi, mengedit, misalkan Canva. Ya. Maka di 2024 saya harus punya resolusi. Apa? Saya harus pintar mengedit dengan menggunakan salah satu aplikasi. Ya. Nah, itu kalau dalam hal soft skill. Nah, dalam hal muhasabah diri, ya. Jika misalkan di 2023 kita punya karakter yang sangat susah, pemalas misalkan, atau kikir, ataukah misalkan kita dendaman orangnya, maka di 2024 ini kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya agar terhindar dari dosa-dosa, penyakit-penyakit hati saya yang selama 1 tahun ini telah menggerogoti saya. Dan tentunya namanya resolusi itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Apapun itu, mau resolusi, apapun istilahnya, harus butuh perjuangan. Karena itu tadi saya bilang, kesadaran harus dibangun, ya. Jadi, perubahan itu harus dibangun atas kesadaran. Tapi misalkan gini ya, ini anggaplah ini kesadaran, ini perubahan, ini tutup. Nah, untuk sampai kepada ini, maka harus siap ini, hadapi ini. Apa? Ya, gangguan-gangguan, tantangan-tantangan, rintangan dengan berbagai macam bentuknya. Ya, maka resolusi terbaik bagi saya adalah melihat apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita harus targetkan, harus bisa selesai di tahun depan. Seperti itu. Kalau mau lagi lebih dikembangkan, silahkan. Ya, misalkan kadang seseorang itu ada tujuan tertentu di tahun yang akan datang, apalagi di 2024 yang pengen menikah misalnya. Ya. Nah, kalau ketika sudah ada tujuan Ustaz, kemudian dijalani, tetapi tidak sampai atau tidak kesampaian, kemudian seseorang itu mengeluh dan bahkan kecewa Ustaz. Ya. Nah, apakah ini diperbolehkan dalam Islam dan apa harus kita lakukan? Kecewa itu manusiawi, karena dia berangkat dari hati. Tidak bisa dibikin kecewa. Ya, tapi ketika ada seseorang ya terjatuh, ya, tapi menyalahkan, itu yang tidak baik. Karena dia terjatuh, itulah memang tantangannya. Kalau dia jatuh, kan lagu itu,
jatuh, bangkit lagi, jatuh. Bagaimana kan lagunya itu ya? Orang sukses itu memang harus orang yang pernah gagal, kemudian dia bangkit lagi. Saya berikan satu kisah. Pelari tercepat di dunia, namanya Usain Bolt. Usain Bolt mampu lari 100 meter dengan total waktu 9,54 detik. Kurang dari 10 detik, bayangkan. 100 meter, dia mampu lari 9 detik. Artinya apa? 10 meter, 1 detik. Bayangkan. Tapi dia katakan apa? Banyak orang yang bertepuk tangan atas pencapaian saya 9 detik. Banyak yang mengapresiasi saya. Saya dipanggil kemana. Intinya banyak pujian. Tapi mereka tidak melihat di belakang itu. Beliau melatih dirinya selama 4 tahun. Bayangkan. Kemudian kata Usain Bolt apa? Banyak orang ya 2-3 bulan ingin bangkit, jatuh, dia tinggalkan. Padahal proses itu jika kita ingin hasil yang luar biasa, maka butuh proses yang luar biasa juga. Kalau kita ingin hasil yang biasa-biasa saja, silahkan jalani proses yang biasa-biasa saja. Apalagi ini perubahan, kita ingin mengubah total sifat kita, maka harus hadapi tantangannya. Tuh, kalau jatuh, bangkit lagi. Kan seperti itu sederhananya. Berat, memang berat. Karena kita mau berubah. Ada filosofi dalam bahasa Bugis. Lele bulu tal lele abiasan abiasa tu papalele. Gunung itu dapat berpindah tempat. Dapat berubah. Tapi kebiasaan tidak bisa diubah. Kebiasaan bisa diubah dengan kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan inilah yang sebenarnya susah kita mau ubah. Karena kebiasaan yang baru kita mau tumbuhkan dulu. Nah, itulah yang butuh tantangan. Tapi ketika kita sudah mencapai, kita sudah berhasil lewati masa-masa terpuruk itu, maka yakin dan percaya akan sukses kita. Banyak sekarang motivasi-motivasi sekarang, ya kan? Sudah jatuh bangkit lagi. Jangan lihat hal instan, saya bilang. Raffi Ahmad, Sultan Andara, ya kan? Orang sekarang, oh enak ya jadi Raffi Ahmad, kaya. Ya. Jangan lihat Raffi Ahmad sekarang. Lihat Raffi Ahmad 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Di saat beliau masuk penjara, hartanya tidak ada sama sekali. Ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya apa? Orang yang sukses kita temui sekarang, ya, kebanyakannya itu adalah berasal dari orang yang bangkit setelah mereka jatuh. Ya, kalau anak orang kaya ya wajar mungkin ya, karena bapaknya. Tapi coba tanya bapaknya. Kira-kira dia langsung kaya tidak? Kan belum tentu. Jadi jangan, orang Indonesia itu tidak boleh memikirkan hal-hal instan. Dia harus berproses gitu. Nah, sangat benar Ustaz. Jangan lihat Ustadz Eka yang sekarang, tapi lihat Ustadz bagaimana yang lalu-lalu perjuangannya menjadi seorang mahasiswa terbaik dan bahkan menjadi seorang guru hingga saat ini. Ya, Ustadz, ini adalah yang bisa dimotivasi buat teman-teman semua. Kalau boleh tahu Ustadz, bagaimana kacamata Ustadz atau perubahan yang ingin Ustadz capai atau tanamkan mulai dari sekarang untuk 5 tahun ke depan Ustadz? Kalau saya, 5 tahun ke depan, wah ini pertama presiden ya tentunya. Saya pasti sudah punya pilihan. Tapi tentu saya tidak menggunakan ini untuk kampanye. Kita hanya ingin untuk 5 tahun ke depan, silahkan pilih presiden yang memang betul-betul menurut teman-teman ini bagus. Cara melihatnya bagaimana? Lihat rekam jejaknya. Apakah bagus ataukah tidak? Kenapa? Karena ketika ada orang sudah punya daftar riwayat berkhianat, kemungkinan besar dia akan berkhianat lagi. Tapi ketika ada orang jujur dalam kinerjanya, maka potensi dia untuk berkhianat itu lebih kecil dibandingkan yang punya riwayat berkhianat. Itu untuk menilai seseorang, apalagi pemimpin. Gitu. Jadi tentunya kita mesti memilih pemimpinnya yang baik. Kemudian yang kedua adalah proyeksi saya 5 tahun ke depan, karena ditanya ya, tentu itu tadi pilihan presiden. Ya, DPR pun ngikut ya, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, gubernur, wali kota, bupati, semuanya itu ikut. Kemudian yang kedua adalah tentunya saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Itu. Ya, sekarang saya S2 alhamdulillah, maka resolusi saya, target saya di tahun depan di 2024 itu saya harus selesai.
harus selesai ujian tutup lah, wisuda. Kemudian resolusi berikutnya adalah lanjut lagi S3. Jadi kurang lebih mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan, itu selesai. Nah, menikahnya bagaimana? Belum ada rencana sampai ke sana. Belum ada sampai sekarang, Ustaz. Jujur ya, belum ada. Kapan itu sebenarnya itu? Selesai kuliah atau gimana? Ya, sampai ada wanita beruntung yang dapatkan saya. Oke, Ustaz, luar biasa obrolan kita di kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri daripada obrolan kita ini, boleh dong diberikan closing statement ataupun secerca harapan buat sahabat Nuansa Podcast. Saya selalu buat kata-kata seperti ini. Apapun yang terjadi, tetaplah buat story. Itu sebenarnya kalau kita mau pahami dari sudut pandang filosof, ya, apapun yang terjadi, apapun yang sudah kita lakukan, tetaplah buat story. Dalam artian apa? Story itu kan untuk memberikan kesan. Maka hisaplah diri itu pada waktu itu juga memberikan kesan. Kalau dia kebaikan, maka orang lain akan lihat itu kebaikan. Kalau itu keburukan, maka orang lain akan menjauh dari itu. Itu maksud saya, story. Ya, kalau mau dibuat story WA pun nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, itu harus menjadi ingatan kita, story kita. Karena ini adalah bagian dari kisah. Kemudian yang kedua adalah, untuk tahun depan ya, apapun misalkan orang lakukan, jika itu kebaikan, ingatlah. Jika orang lain melakukan keburukan kepada kita, lupakanlah. Sebaliknya, kalau saya buat baik kepada orang lain, lupakanlah. Tapi ketika saya berbuat keburukan kepada orang lain, ingatlah. Karena dengan hal itu akan melahirkan persaudaraan. Resolusi terbaik untuk tahun depan khususnya ya, itu persaudaraan, ukhuwah. Karena tahun-tahun politik itu rawan loh. Nah gitu. Kemudian secerca harapan kami buat teman-teman Nuansa Podcast ya. Mari kita sama-sama menyukseskan kegiatan kita di tahun 2024 ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua sebenarnya yang paling esensi adalah bagaimana kita membuat resolusi yang cerdas, yang sukses, yang baik. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, apa kekurangan kita di tahun 2023, kita perbaiki di tahun 2024. Seperti itu. Saya rasa itu sedikit harapan saya tidak pandai berkata-kata dalam membuat harapan sebenarnya. Tapi ini luar biasa, karena ilmu yang disampaikan dari awal sampai akhir ini daging semua, Ustaz. Apalagi pengalaman-pengalaman yang di luar daripada pola pikir kita yang tadinya tidak dikira, ternyata bisa mengubah daripada pola pikir kita. Ya semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat Nuansa Podcast. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan. Atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira-kira yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.